Selamat datang semua di presentasi proyek kami tentang Waduk Sermo. Perkenalkan, nama saya Abraham Bagdisa Benjedar dan juga ada teman saya Romanus Nduru dan Amanda Ayu Titinsing Wijaya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan mengenai Waduk Sermo. Waduk Sermo sendiri terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dusun Sermo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokak, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, yang berjarak kurang lebih 6 km dari pusat kota Wates, Kulon Progo. Waduk Sermo dibangun pada bulan Maret 1994 dengan waktu pelaksanaan 32 bulan. Pengisian pertama dimulai pada akhir bulan Maret 1996 dan pelaksanaan pembangunan waduk ini adalah Hyundai Duta Graha CO dan konsultan pengawas oleh ILC Electrono Consult dari Italia, bekerja sama dengan PT Binakarya dan PT Wiratman. Pembangunan konstruksi bangunan Sermo menelan biaya sebesar 32 miliar rupiah. Informasi mengenai Waduk Sermo itu sendiri dengan bendungan tipe kurungan batu dengan inti lempung, tinggi 5,6 meter, panjang puncak bendungan 190 meter, volume timbunan 568.000 meter kubik. Bangunan berlimpah, tipe bangunan dengan limpasan, lebar 26 meter, aliran keluar 330 liter. Lalu ada bangunan terowongan dengan tipe tapal kuda, panjang 221 meter, diameter ekuivalen 4,2 meter, dan kapasitas debit 335 meter kubik. Dan di lokasinya itu sendiri bisa Anda lihat terletak di Kulon Progo. Dan sekilas gambar mengenai Waduk Sermo yang biasa digunakan untuk kemah. Fungsi dan tujuan. Tujuan Waduk Sermo itu pertama untuk meningkatkan penyediaan irigasi, pengendali banjir, usaha perikanan, pariwisata, dan prasarana olahraga air. Fungsi awal pertama ada irigasi dan perikanan. Jadi air waduk yang digunakan untuk pengairan sawah warga sekitar dan juga untuk budidaya ikan. Lalu ada manajemen air. Waduk juga merupakan sumber air untuk keperluan sehari-hari. Ada wisata dan olahraga yang biasa digunakan untuk olahraga mendayung dan juga bisa digunakan untuk wisata karena tempatnya yang indah. Lalu masalah yang dihadapi Waduk Sermo itu adalah kekurangan sarana prasarana dan pelayanan umum sehingga kurangnya maksimal pemanfaatan sebagai wisata alam. Berikutnya, setelah kami telusuri, pada malam hari, akses menuju Jalan Waduk Sermo ini terbilang cukup gelap. Penerangan hanya bersumber dari beberapa rumah warga, beberapa toko yang berada di sebelah kanan dan kiri jalan, dan juga beberapa lampu jalanan yang masih ada. Kami berencana untuk menambah beberapa lampu jalanan. Jarak setiap lampu jalanan yang akan kami pasang kurang lebih 15 meter. Menurut kami, jarak itu sangat sesuai dalam kondisi jalan di Waduk Sermo. Lampu jalan yang dipasang memiliki daya sebesar 25 watt. Lampu jalan ini sudah bertenaga surya sehingga bisa menghemat listrik. Lampu jalanan yang akan kami pasang memiliki dua model. Untuk model pertama akan dipasangkan di jalan area hutan dengan model gambar seperti ini. Lampu jalanan ini akan kami pasang
di sepanjang kanan dan kiri jalan. Kemudian, untuk lampu kedua, kami akan pasang dengan model seperti ini. Lampu kedua ini berbeda desainnya dengan lampu pertama dan akan dipasang di area sekitar Waduk Sermo. Lampu kedua ini selain untuk penerangan juga digunakan untuk menambah estetika dan keindahan Waduk Sermo pada malam hari. Lampu ini akan berwarna kuning, terang, dan memiliki daya sebesar 25 watt. Lampu kedua ini juga telah bertenaga surya dan akan memiliki panel surya di atasnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen utama dan juga sangat penting untuk dikembangin dan atau dibangun di Waduk Sermo. Komponen itu adalah pembangunan kafe dan resto. Kenapa? Dengan adanya kafe dan resto yang bagus, pelayanannya yang baik, itu akan membuat pengunjung nyaman dan juga bisa stay lebih lama di Waduk Sermo sendiri. Oleh karena itu, saya dan tim telah merencanakan kafe dan resto apung untuk dibangun dan dikembangin di Waduk Sermo. Kenapa? Menurut kami ini konsep kafe dan resto apung ini sangat cocok untuk kondisi Waduk Sermo. Selain unik, itu juga nanti akan menarik perhatian para pengunjung yang akan datang. Ya, meskipun nanti mereka hanya sekedar nongkrong atau hanya sekedar berfoto-foto, tetapi setidaknya itu akan membuat Waduk Sermo mendapat pengunjung yang lebih banyak, dan juga itu nanti akan berdampak pada pemasukan Waduk Sermo yang mungkin akan bertambah sedikit. Konsep dari kafe dan resto ini nanti akan dibangun berjejeran di tepi waduk, dan pelayanan yang diberikan oleh Waduk Sermo akan diusahain dibuka selama 24 jam penuh atau 1 hari penuh. Tetapi untuk meminimalisir terjadi kesalahan para pekerja, nanti para pekerja akan bekerja secara bergiliran atau shift, supaya mereka bisa bekerja dan beristirahat dengan waktu yang diberikan, dan juga pekerjaan mereka lebih optimal, dan untuk menjaga pengunjung merasa lebih nyaman. Dan kafe dan resto ini juga nanti akan dihubungkan langsung menggunakan telepon di villa yang ada di Waduk Sermo. Jadi para pengunjung yang menyewa villa dapat menikmati layanan 24 jam dari kafe. Mungkin mereka tidak ingin keluar atau malas untuk beranjak dari tempat tidur. Mereka bisa memesan makanan, minuman, ataupun bahan-bahan kebutuhan lain di kafe dan resto menggunakan telepon yang sudah dihubungkan. Dan waduk atau kafe di Waduk Sermo ini tidak hanya melayani pengunjung yang duduk atau memesan di dalam kafenya dan di villa, tetapi juga akan melayani seluruh pengunjung yang mungkin pengunjung yang sedang berjalan-jalan di sekitaran waduk atau hanya sekedar membeli makanan atau bahan-bahan yang lainnya di kafe dan resto yang di Waduk Sermo. Sekian dari penjelasan tentang kafe dan resto. Sekaligus saya menutup presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau memberi waktu untuk melihat dan mendengar presentasi kami. Kami sangat berharap banyak. Semoga Bapak dan Ibu mau mendukung dan menjadi bagian dari kami untuk mengembangkan Waduk Sermo menjadi lebih baik lagi.
Kami berjanji tidak akan mengecewakan Bapak dan Ibu semua. Dan sekian dan terima kasih. Salam sehat.